rangka mewujudkan visi dari Wakaf Mulia banyak mengadakan event-event, kegiatan pelatihan, kemudian training, dan juga webinar-webinar untuk memberikan edukasi wakaf kepada masyarakat dan juga syiar wakafnya. Salah satu program andalan dari Wakaf Mulia adalah pelatihan dan sertifikasi nazir bekerja sama dengan LSP Badan Wakaf Indonesia. Selain itu, Wakaf Mulia juga membantu yayasan-yayasan yang ingin mengembangkan program digital fundraising untuk mengoptimalkan potensi yayasan dalam menghimpun dana wakaf, infak, dan sedekah. Wakaf Mulia Institute berkomitmen untuk menjalankan misi mulia melalui perubahan positif untuk menciptakan inisiatif dan inovasi wakaf yang terarah. Kami meyakini bahwa wakaf bukan hanya tentang memberi, tetapi juga tentang memberdayakan, serta menciptakan lingkungan yang lebih adil berkelanjutan. Ketua LSP Badan Wakaf sekaligus Komisioner Badan Wakaf Indonesia menyatakan pertama selamat buat rekan-rekan yang ada di Wakaf Mulia, karena Allah izinkan tentunya sudah mendapatkan izin sebagai nazir wakaf uang. Artinya apa? Artinya bagi yang ingin berwakaf maka nggak usah ragu lagi. Wakaf Mulia adalah wadah kita untuk melakukan wakaf uang. Poin yang kedua, pengurus yang ada dalam Wakaf Mulia semuanya juga sudah mendapatkan sertifikat kompetensi. Ini juga menandakan apa? Profesionalitas pengelolaan yang ada di wakaf ini. Wakaf, yes, yes, yes. Nazir, kompeten, kompeten, kompeten. Oke, baik, itu profil singkat ya berkaitan dengan Wakaf Mulia Institute. Nah, kita masuk ke materi kita ya pada siang hari ini, yaitu digital fundraising wakaf uang. Nah, apa yang kita lakukan dalam proses digital fundraising ini? Ya, intinya adalah harapannya fundraising ini bisa menjadi solusi ya menuju kemandirian finansial lembaga kita. Nanti instrumen yang bisa kita gunakan misalnya wakaf melalui uang, nanti ini untuk fokus ya untuk membangun wakaf aset, infrastruktur. Berikutnya wakaf uang untuk membangun ya wakaf-wakaf produktif ya, yang dimana outputnya mauquf alaihnya itu bisa lembaga pendidikan kita, lembaga sosial kita. Kemudian ada wakaf asuransi syariah, nah ini outputnya bisa melahirkan dana wakaf abadi ya atau endowment fund untuk lembaga kita. Nah, intinya skema yang kita lakukan itu dalam rangka kita membangun ya kemandirian finansial bagi lembaga. Kemudian yang berikutnya, apa yang dimaksudkan dengan fundraising? Jadi fundraising ini adalah proses kita menghimpun dana dan sumber daya. Nah, dalam rangka apa? Dalam rangka proyek kebaikan untuk umat. Nah, motif orang berdonasi biasanya karena apa sih? Ya, karena sebagian besar adalah karena faktor agama. Nah, ini kemudian menjadi PR kita bersama ya Bapak Ibu sekalian. Ternyata dalam hasil survei literasi wakaf di tahun 2020 bahwa tingkat literasi wakaf masyarakat kita ini masih sangat rendah gitu ya. Yang mengaku berwakaf baru 20%. Yang 80%-nya belum berwakaf. Nah, kenapa ini hal terjadi? Ya karena persepsi masyarakat wakaf itu identik dengan TBK ya, tanah bangunan kuburan gitu ya. Sehingga banyak yang mengaku belum berwakaf. Nah, padahal kita ketahui ada yang namanya wakaf uang dan lain-lainnya. Nah, makanya inilah penting kita dalam proses ini melakukan proses edukasi ya ke masyarakat yang berkaitan dengan wakaf ini. Kemudian yang berikutnya, ada 3 hal substansi dalam fundraising itu. Yang pertama adalah berkaitan dengan motivasi. Ya, ini berkaitan dengan nilai-nilai. Ya, pengetahuan, keyakinan dan alasan-alasan wakif itu berwakaf. Nah, ini yang kita sebut dengan nama syiar gitu ya. Yang berikutnya program. Nah, kira-kira program apa yang
kita implementasikan ya dalam rangka implementasi visi dan misi lembaga. Kemudian metodenya, apa yang kita gunakan? Apakah metode secara langsung atau metode secara tidak langsung? Apakah metode secara offline atau metode secara online? Nah, berikut ini kita akan fokus ke metode secara online. Ya. Kenapa kita perlu masuk ke dunia online ini? Ya karena secara fakta penduduk Indonesia ada 274 juta. Dan yang sudah online itu sudah 200 juta. Artinya sekarang itu lebih banyak yang online daripada yang tidak online. Kemudian pengguna sosial medianya berapa? 170 juta. Nah, kemudian bagaimana target audiensnya? Gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya dalam sosial media advertising audience profile ya bahwa target audiens kita itu paling banyak umurnya 18 sampai 34 tahun. Ini yang paling banyak. Nah, biasanya ciri dari audiens ya atau target donatur ya kita ya bicara fundraising itu umur 18 sampai 34 tahun ini biasanya mereka berdonasinya itu tidak besar-besar ya. Mereka donasinya kecil-kecil. Tapi jumlah orangnya yang banyak. Nah, makanya berkaitan dengan strategi, nah ini kita sebut dengan nama strategi digital fundraising retail. Ya. Artinya ketika kita melakukan proses fundraising itu, ya kita targetnya memang bukan jumlah besar-besar ya. Ya, tapi targetnya itu adalah memperbanyak calon donaturnya. Gitu ya. Memperbanyak calon database-nya ya. Karena dari database yang besar ya maka akan juga melahirkan donasi yang besar gitu. Nah, karena nanti target marketnya ini kalau donasi secara online ya mereka akan berdonasi itu mesti kecil-kecil ya. Misalnya 10.000, 20.000, 50.000, paling maksimal mungkin 300.000 ya. Nah, karena artinya kan ini kalau secara online ini kita tidak berhubungan langsung gitu ya. Artinya mereka itu ketika memberikan itu juga tidak ada ruginya ya, kira-kira gitu ya. Nah, ini ya teman-teman sekalian. Jadi strateginya adalah strategi digital fundraising retail dengan memperbanyak ya database calon donatur gitu ya. Nah, kemudian ini untuk motivasi kita ya di salah satu platform digital di tahun 2019 ya perolehannya bisa sampai 460 miliar ya. 2021, 22, 23 mungkin udah 800-an miliar. Artinya ini sebuah fakta bahwa memang potensi digital fundraising ini sangat luar biasa ya besarnya di Indonesia. Nah, makanya ini sudah saatnya ya kita masuk ke digital fundraising. Nah, kemudian apa yang dimaksudkan dengan digital fundraising? Nah, kalau kita ambil referensi dari Michael Strain bahwa digital fundraising ini adalah tentang bagaimana kita menggunakan semua saluran atau channel digital yang kita inginkan secara terintegrasi untuk menjangkau audiens kita, baik temannya, keluarganya, dengan tujuan memicu keterlibatan dan menumbuhkan peluang terhimpunnya donasi program Anda. Nah, prinsipnya digital fundraising itu bagaimana kita menggunakan semua channel digital yang kita inginkan secara terintegrasi. Nah, intinya gitu. Nah, apa saja channel digital bisa gunakan? Yang pertama adalah website crowdfunding. Nah, website crowdfunding ini ya nanti fungsinya adalah ya ini akan menjadi pusat database kita. Seperti yang kita ketahui dalam proses fundraising nanti kita akan memperbanyak database. Nah, database-nya itu ada di website crowdfunding. Jadi kalau nanti bicara terintegrasinya itu adalah di website crowdfunding kita. Makanya ini harapannya setiap lembaga ini bisa memiliki yang namanya website crowdfunding. Nah, nanti kita bahas secara detail ya. Yang berikutnya, channel penting yang bisa kita kembangkan yaitu adalah namanya social media platform. Nah, kalau social media platform ini tujuannya apa sih? Nah, gitu. Kalau social media platform ini salah satu tujuannya adalah dalam rangka kita membangun yang namanya corporate branding, membangun brand lembaga kita, ya Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Ya karena di era sekarang ini orang kalau ingin tahu ya profil sebuah lembaga itu dia akan lihat sosial medianya, minimal Instagramnya,
ya, kayak gitu ya. Nah makanya ini kita perlu kelola Instagram kita ini, ya Bapak Ibu. Karena apa? Karena nanti ini fungsinya meyakinkan ya masyarakat ini bahwa lembaga kita ini lembaga yang benar, kira-kira gitu ya, bukan lembaga abal-abal. Nah makanya kita harus perkuat sosial medianya. Ya kalau aktivitas sederhananya pastikan posting setiap hari ya, gitu ya, posting setiap hari. Kemudian yang berikutnya instant messenger atau WhatsApp. Nah ini juga channel penting yang harus kita miliki ya di lembaga kita dalam rangka proses fundraising, ya, yaitu WhatsApp ya, WhatsApp fundraising, kira-kira gitu. Nah nanti di sini kaitannya adalah fokusnya bagaimana kita membangun database calon donatur ya, dan juga database donatur kita. Nah, tentunya nanti hal penting pertama adalah bagaimana caranya kita mendapatkan database donatur. Database-nya dulu, terus kemudian nanti kita konversi, kita kelola sehingga akhirnya dia bisa menjadi donatur, kemudian juga dia bisa kemudian menjadi donatur loyal dan juga bisa jadi menjadi donatur prioritas. Nah, makanya nanti di sini ada proses follow up-nya ya, secara serius ya untuk mengkonversi database dari WhatsApp ini kemudian membuat mereka bisa berdonasi. Terus kemudian video YouTube misalnya, ya jadi bagaimana kita mengoptimalkan ya, karena nanti ini terintegrasi ke website crowdfunding kita, ya jadi harapannya setiap video yang kita posting di YouTube misalnya itu selalu ada link ya website kita, nah, kayak gitu. Kemudian kita juga bisa mengoptimalkan yang namanya channel digital fundraising, itu adalah personal digital fundraiser. Nah, apa itu personal digital fundraiser? Ini adalah orang-orang yang ikut terlibat dalam proses fundraising kita, ya. Yang bisa jadi mereka ini bukan pengurus, tapi mereka ikut terlibat, yang mensiarkan program kita, ya. Makanya nanti di sini skema website crowdfunding yang kita kembangkan itu yang kita sebut dengan nama website crowdfunding dengan sistem afiliasi, kira-kira gitu ya. Nah, makanya kita perlu libatkan, jadi bangun komunitasnya, ya, fundraiser. Ya. Nah, ini juga penting untuk kita kembangkan. Nanti kita bahas secara khusus. Yang berikutnya digital advertising, yaitu dengan cara iklan. Nah, ini juga channel penting yang kita perlu kembangkan, yaitu kita dalam rangka mendapatkan database itu yang unlimited. Nah, itu caranya dengan cara iklan. Jadi iklan Facebook ya istilahnya. Tapi nanti di sini memang kita harus investasi. Jadi kalau yang tadi sebelumnya itu kita bicara fundraising secara organik, ya, berikutnya kalau Facebook Ads itu adalah kita fundraising dengan paid traffic ya, atau dengan berbayar. Nah, gitu ya. Nah, makanya tujuannya nanti apa? Mendapatkan database yang nanti bisa kita konversi untuk menjadi donatur kita. Kemudian ada event fundraising. Nah, event fundraising juga ini menjadi hal yang penting dalam proses kita melakukan fundraising. Nah, apa ya bentuknya? Ya, bentuknya mungkin kita bisa mengadakan webinar-webinar, mengadakan kajian rutin misalnya ya. Yang kajian rutin webinar ini mungkin dengan menggunakan Zoom gitu ya. Atau beberapa lembaga kadang sudah ada ya secara offline, nah tinggal dinaikkan ke Zoom. Sehingga segmentasi yang akan mengikuti kajian-kajian kita tidak hanya lokal tapi juga bisa se-Indonesia. Nah, sehingga nanti kita bisa kita jadikan sarana apa? Sarana untuk mendapatkan database nanti. Nah, nanti sumber database-nya bisa dari iklan atau dari share-sharean atau secara organik juga bisa. Intinya nanti dari sini kita akan mendapatkan database yang terkoneksi dengan website, terus kemudian nanti mereka ini bisa dikonversi menjadi donatur. Apa depade? Karena nanti salah satu fungsinya juga itu untuk membangun interaksi ya antara calon donatur ya dengan lembaga kita dan juga donatur dengan lembaga kita. Nah, ini membangun kedekatan ya secara personalnya ya. Kayak gitu. Nah, ini event. Bahkan kalau mau diseriusi lagi ya bisa kita mengembangkan dalam bentuk training-training yang di situ nanti kontribusinya atau infaknya itu bisa untuk menopang ya operasional dari lembaga kita. Makanya skema-skema ini tuh
tempat lain. Nah, ya, agar lembaga kita tuh mandiri ya secara finansial, jadi tidak tergantung Siap. Berarti saya orang yang lain Aceh kan. atau tidak tergantung Instrumennya lembaga saya kirim atau tertentu, gimana agar nih? lembaga kita tuh mandiri gitu ya. Sehingga Instrumennya kita saya kirim atau kreatif gimana? ya dalam proses mengembangkan biar lembaga. biar beres tinggal ngopi aja di Ini sana. namanya event fundraising. Event fundraising ini juga satu Iya, yang iya. cukup Aduh, penting ya abang, untuk bisa kita abang. kelola sehingga ini bisa membuat lembaga kita itu Ya, bisa udah. dinamis, bisa Siap, Bang. kira gitu. Nah, ini ya channel-channel digital fundraising yang bisa kita gunakan dalam proses kita melakukan fundraising. Oh, ya kan saya kan. Maka nanti kita bisa lihat ya di lembaga kita channel-channel ini mana yang sudah kita lakukan, mana yang perlu optimalisasi dan seterusnya. Nah, kemudian berikutnya ya Tuker switch. kita akan detail di website crowdfunding ya, secara detail di website crowdfunding Ya dengan udah sistem lah, nanti kita afiliasi. jumpa lah hari Senin, Bang. Nah, apa ini maksudnya website crowdfunding Ya, dengan sistem Bang. afiliasi? Oke. Jadi website crowdfunding dengan sistem afiliasi ini makasih, adalah Bang. website Ya. yang kita gunakan dalam proses Ya, fundraising ini. Salam. Tapi di sini dia memiliki fasilitas afiliasi. Artinya apa? Artinya di sini kita bisa membuka peluang orang untuk mendaftar menjadi fundraiser, ikut mensiarkan program-program kita. Nah, ketika dia menjadi fundraiser, maka dia akan memiliki link khusus, dan ketika itu dia bisa mensiarkan. Dengan link khusus itu, program-program kita dia siarkan. Ketika ada yang ngeklik linknya, kemudian berdonasi di link itu, maka nanti fundraiser ini, nah kalau kita bikin skema ada ujroh atau fee-nya, maka akan bisa mendapatkan fee atau ujroh. Nah, kira-kira gitu ya. Karena dia mereferensikan donatur atau fundraiser. Atau ini donatur atau wakif gitu ya, dan seterusnya. Nah, jadi dia akan hitung secara otomatis. Nah, sehingga dengan skema ini kita bisa melibatkan fundraiser unlimited gitu ya. Nah, makanya nanti di situ ada skema rekrutmen ya, rekrutmen fundraiser, aktivitasnya gitu. Seperti itu ya. Nah, ini menarik ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kita bisa melibatkan. Agar apa? Agar nanti kalau kita tidak mengembangkan fundraiser ini, nanti yang mensiarkan cuman pengurus aja gitu ya. Nah, padahal kita harapannya bisa melibatkan banyak orang. Itu ya Bapak Ibu sekalian. Ini namanya website crowdfunding dengan sistem afiliasi. Nah, bagaimana gambarannya? Di sini saya akan kasih contoh website crowdfunding yang dimiliki oleh Wakaf Mulia Institute. Kita buka ya. Nah, ini contohnya ya Bapak Ibu sekalian. Jadi website crowdfunding yang dimiliki oleh Wakaf Mulia Institute ini, wakafmulia.org, ini adalah website crowdfunding dengan sistem afiliasi. Nah, di mana website ini nanti fungsinya adalah menjadi ya kayak profile gitu ya, portofolio lembaga kita, terus ini juga bisa menjadi katalog ya, program-program apa saja yang kita kembangkan, yang kemudian bisa dipilih oleh masyarakat. Dan bahkan kita bisa bikin kategori, misalnya wakaf melalui uang gitu ya. Kemudian ada wakaf uang abadi. Kemudian misalnya program infak sedekah gitu ya. Kemudian ada event ya, program event. Kemudian juga bisa gerai atau jualan produk misalnya ya, baik produk digital ataupun produk fisik kayak gitu. Nah, artinya di sini kita bisa mensiarkan ya Bapak Ibu sekalian. Untuk pembukaan itu sampai Di sini juga bisa kita munculkan kegiatan, program wakaf produktifnya, kemudian penyalurannya, nanti bisa kita munculkan di sini kayak gitu. Di silent nggak? Nah, di website crowdfunding ini ya, kita bisa membuka ya, kalau masyarakat mau berdonasi atau berwakaf ya mereka tinggal klik di sini ya, simple banget, tinggal klik. Terus kemudian nanti mereka tinggal pilih ya, nah, berapa yang ingin didonasikan ya, kemudian tinggal isi nama dan nomor handphonenya, kemudian tinggal pilih pembayaran. Nah, nanti ini pembayaran yang manual, jadi harus konfirmasi. Kalau yang ini otomatis, ada kirisnya juga gitu. Artinya virtual akun itu otomatis, sama kiris, dana OVO ini juga dia otomatis confirm ya. Nah, jadi simpel banget, jadi hanya satu halaman orang sudah bisa berdonasi dan secara otomatis. Nah, jadi ibaratnya website crowdfunding kita ini jadi mesin uang ya nanti ya Bapak Ibu, kalau sudah jalan jadi mesin uang.
Itu kalau orang mau berdonasi. Nah, di sini kita juga membuka peluang tadi ya, masyarakat itu mendaftar menjadi fundraiser. Nah, jadi masyarakat bisa daftar nih jadi fundraiser. Nah, nanti kalau fundraisernya kita bisa bikin apa ya namanya gitu ya. Kalau di wakaf mulia namanya pejuang wakaf. Nah, nanti di sini kita bisa bikin skema ujroh ya. Berapa fee-nya untuk fundraiser? Nah, nanti mereka tinggal daftar secara gratis. Klik ya, daftar gratis. Nah, kemudian setiap fundraiser ini dia memiliki akses ya untuk login ke member area-nya. Ya. Nah, nanti di sini ya login ke member area. Jadi nanti di sini dia akan dapat informasi ya berapa donasi yang sudah dia lakukan gitu ya. Terus kemudian kalau dia mau donasi lagi tinggal pilih kira-kira gitu ya. Terus kemudian di sini ada syiar wakaf, akses produk. Nah, kalau akses produk ini apa? Jadi kita bisa salah satu tadi ada event fundraising misalnya. Ketika orang peserta mengikuti, nah dia akses produknya bisa di sini nih, akses produk. Nah, bisa juga dalam bentuk nanti LMS, Learning Management System, e-course kayak gitu ya, bisa juga di sini. Jadi ini udah lengkap ya untuk websitenya. Nah, kemudian juga ini ada halaman fundraiser. Nah, jadi setiap fundraiser itu nanti dia bisa mengetahui ya berapa skema ujrohnya ya. Kemudian juga berapa total perolehannya. Dan berapa ujroh perolehan dari laporannya gitu. Jadi dia punya ya laporannya. Terus pertanyaannya bagaimana cara dia syiar? Nah, di sini sudah dibuatkan copywritingnya khusus ya untuk mereka syiar. Nah, jadi nanti tinggal copy paste aja. Contoh ini lead magnet. Kalau lead magnet ini untuk kita mendapatkan database, kita share ini orang bisa download gratis ya, tapi di situ otomatis dia memberikan database gitu. Namanya lead magnet gitu ya. Nah, di sini. Dan skemanya ini sudah ini semua ya otomatis ya. Jadi seperti ini WA-nya fundraiser otomatis, linknya fundraiser ya, link afiliasinya fundraiser juga sudah otomatis. Apa itu? Nanti mereka tinggal untuk fundraiser mereka nggak pusing lagi ya mikir copywriting ya. Jadi mereka tinggal klik aja salin, oke, nah, tinggal share. Nah, bahkan sekarang sudah ada share via WhatsApp langsung. Nah, nanti tinggal pilih ya, programnya ada banyak ya, tinggal pilih. Nah, jadi fundraiser itu tinggal kita duplikasikan untuk mensiarkan. Nah, contohnya bagaimana nih kalau pakai handphone ya, share langsung WhatsApp, mari kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Nah, di sini nanti sudah kita siapkan ya kalau istilahnya copywriting yang Bapak Ibu bisa siarkan ya. Misalnya ini lead magnet ya, misal untuk rekrutmen pejuang wakaf bisa share buku pintar wakaf gratis untuk dapat database, mengundang ke seminar ya. Bapak Ibu bisa mengundang relasinya ke seminar dan Miracle of Wakaf. Ini sudah ada linknya sini. Linknya nanti sudah menjadi referensi Bapak Ibu. Nah, untuk program, misalnya nih, yang untuk program juga linknya juga sudah sesuai dengan link Bapak Ibu. Jadi nanti caranya gimana untuk share? Nah, kalau Bapak Ibu mau share ke WA, tinggal klik share WhatsApp. Oke, ya, tunggu sebentar. Terus kemudian kita pilih ya, kita share dulu kemana misalnya. Oke, misalnya kita share di sini. Oke, kita klik. Nah, tunggu sebentar, terus kemudian nanti. Oke, nah di sini ya Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi muncul gambarnya. Jadi kita tunggu ya, nanti mungkin beberapa harus diukur dulu sampai keluar ya. Baik, mungkin itu cara syiarnya ya.
kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi gambarannya bahwa jadi nanti ini yang nanti akan kita duplikasikan kepada fundraiser. Nah, jadi skema. Jadi tugas kita itu nanti dalam proses fundraising itu adalah ya kita rekrutmen fundraiser, kemudian kita duplikasikan para fundraiser untuk mensiarkan program-program ini. Nah, kira-kira gitu ya. Jadi kita ibaratnya sudah tersistem ya nanti ya, karena nanti ini dia ngitung ujroh atau komisinya juga dia sudah otomatis semuanya. Nah itu ya Bapak Ibu gambarannya. Nah harapannya Mas setiap lembaga itu bisa memiliki ya website crowdfunding seperti ini ya, sehingga dia bisa punya tools gitu ya untuk mensiarkan ya program-program wakafnya. Oke gitu ya Bapak Ibu. Baik, kita masuk kembali ke ininya, slide-nya gitu ya. Nah, ini contoh tadi website crowdfunding. Tadi ya sekali lagi harapannya setiap lembaga bisa memiliki sehingga bisa ikut ya, artinya bisa punya tools untuk mensiarkan wakafnya. Oke, nah kemudian berikutnya bagaimana mengoptimalisasi website crowdfunding tadi. Nah di sini kita tadi mengoptimalkan diantaranya namanya kita membangun pasukan digital fundraiser. Nah pasukan digital fundraiser ini ada beberapa jenisnya. Ada namanya pasukan digital fundraiser internal, ada pasukan digital fundraiser eksternal. Nah kalau internal ini maksudnya apa? Kalau internal ini maksudnya bisa jadi lembaga kita sudah punya sekolahan, misalnya punya guru, karyawan, yang dimana guru karyawan ini bisa kita ajak untuk ikut mensiarkan, karena mereka ini adalah orang terdekat kita ya, dan yang sangat berkepentingan sebenarnya terhadap pengembangan lembaga ya, makanya kita ajak mereka untuk mensiarkan, karena kan nanti ketika wakafnya ini berkembang di lembaga kita ya secara otomatis juga akan memberikan kesejahteraan ya bagi guru dan karyawan kita. Nah, makanya kita ajak nih Bapak Ibu sekalian, makanya perlu ada edukasi ya kepada guru dan karyawan. Nah, namanya pasukan digital fundraiser internal. Dan nanti skemanya bentuknya gerakan, jadi misalnya setiap Jumat mensiarkan ke relasi-relasi terdekat mereka. Nah, jadi memang mentargetkannya itu ke relasi terdekat ya, kayak gitu ya Bapak Ibu. Nah, karena nanti ini tidak akan mengganggu tugasnya masing-masing karena hanya setiap hari Jumat. Dan nanti ada teknisnya ya agar tidak mengganggu. Nah, kalau itu internal kita bisa optimalkan. Berikutnya juga kita bisa optimalkan eksternal. Kalau eksternal berarti masyarakat umum. Ya, maka di sini nanti kita bisa rekrutmen sepanjang tahun ya. Nah, gitu. Jadi bisa rekrutmen terus-menerus. Nah, inilah bagian dari CR kita ya, bagaimana membangun pejuang wakaf kalau istilahnya. Nanti silakan dikasih nama apa ya komunitasnya. Nah, kemudian ada pasukan khusus digital fundraiser. Nah, kalau pasukan khusus ini ya berarti kita punya SDM khusus yang memang sehari-harinya melakukan proses fundraising. Nah, biasanya kalau yang ini mungkin kita gaji ya pasukan khusus gitu ya. Tapi kalau yang pasukan digital fundraiser eksternal ya internal ini sifatnya bentuknya fee atau ujroh gitu ya, skemanya ujroh. Nah ini ya, ini untuk optimalisasi website crowdfunding kita. Jadi harus dijalankan, harus digerakkan ya, harus didatangkan trafficnya. Nah prinsipnya ya kita menjalankan, menggerakkannya itu ya kita arahkan mereka para fundraiser itu untuk share ke Facebooknya, ke WA-nya gitu ya. Nah kalau ini kita lakukan maka potensinya luar biasa ya. Kalau 100 fundraiser ya, apalagi ini internal gitu ya. Punya 5.000 teman berarti ada 500.000 target audiensnya. Kalau 100 fundraiser punya 1.000 teman, 100.000 target audiensnya. Kalau 100 fundraiser masing-masing mensiarkan setiap minggu dan masing-masing berwakaf misalnya 20.000, maka ada 2 juta per minggu. Kalau 1 fundraiser mensiarkan masing-masing dapat 500.000 CR-nya itu, berarti potensinya 50 juta setiap minggu. Setahun bisa 2,4 miliar. Nah, ya. Tapi sekali lagi tergantung bagaimana kita mengoptimalkan ya, menggerakkan ya para fundraiser ini. Nah, kalau eksternal berapa? 1.000 fundraiser juga bisa. Gitu. Jadi ini potensi besar. Makanya nanti di sini skemanya mungkin ada skema ujroh ya atau fee ya, sebagai bentuk kompensasi atau ganti pulsa atau ganti data gitu ya untuk para fundraiser. Nah ini ya Bapak Ibu.
Apa yang kita lakukan untuk optimalisasinya? Lakukan edukasi secara berkala, share marketing kit, buat program reward, dan bangun personal upload. Gitu ya. Nah, nanti bagaimana untuk rekrutmen fundraiser-nya? Untuk rekrutmen fundraiser kita bisa iklan ya nanti di Facebook. Jadi rekrutmen ya fundraiser ya, untuk yayasan kita. Kemudian kita bisa adakan training ya fundraiser ya setiap 1 minggu sekali misalnya gitu. Nah, dari sini harapannya kita bisa mendapatkan orang-orang yang kemudian komitmen mensiarkan ya program-program kita. Nah, kemudian dalam optimalisasi ini memang kita bisa optimalkan dengan Facebook Ads ya, dengan cara iklan ya. Karena apa? Karena jangkauannya luas, simple, canggih, marketnya tertarget, dan ini cara praktis kita untuk mendapatkan donatur. Nah, kalau untuk iklan Facebook itu fokus kita adalah membangun database. Karena nanti di sini kita berinvestasi ya. Investasi apa maksudnya? Ya kita investasinya itu untuk mendapatkan database. Gitu. Nah, kalau yang tadi sebelumnya itu istilahnya organik. Kalau yang ini adalah paid traffic ya, mendapatkan database dengan cara berbayar ya, kira-kira gitu. Nah, ini juga bisa kita lakukan nanti strateginya bisa dengan WA konversi dan yang kedua bisa dengan web konversi. Ini ya Bapak Ibu sekalian. Oke, nah kalau kita lihat maka kebutuhan SDM-nya bagaimana sih? Nah, kalau kita ingin membangun sistem digital fundraising di lembaga kita paling tidak ada 6. Ada manajer digital fundraiser. Ini bertanggung jawab terhadap semua aktivitas ya digital fundraising kita. Berikutnya ada web administrator atau CS. Ya, kemudian ada admin fundraiser, ini bertanggung jawab terhadap mengelola ya para fundraiser. Kemudian content creator, ini yang membuat konten-konten digital ya, baik itu berupa gambar maupun video. Berikutnya advertiser, ini bagian iklan ya, iklan Facebook. Berikutnya social media officer, nah, ini yang mengelola social media kita. Nah, paling tidak ini ada 6 orang nih ya. Nah, tapi kalau minimal banget berapa? Minimal 3 orang. Nah, tapi nanti job desk-nya dibagi kira-kira gitu. Ini Bapak Ibu sekalian gambarannya. Oke, nah kesimpulannya bagaimana? Nah, bagaimana caranya kita membangun digital fundraising di yayasan kita? Bagaimana kita membangun ya sistem digital fundraising di yayasan kita? Maka yang pertama adalah kita perlu membentuk tim digital fundraising. Ya. Tadi ya, artinya harus ada orang khususnya ya, memang mengerjakan ya digital fundraising. Karena nanti di situ ada aspek keahlian ya, skill yang harus dimiliki. Kemudian yang kedua, membuat website crowdfunding. Nah, karena website ini yang nanti akan menjadi pusat aktivitas ya dalam proses kita melakukan fundraising, pusat database gitu ya. Portofolio, profile lembaga kita dan seterusnya. Kemudian ya, setelah punya website crowdfunding, berikutnya membangun pasukan digital fundraiser. Nah, jadi mengoptimalkan ya secara organik bagaimana kita memiliki traffic yang sehingga orang ya bisa berdonasi ke lembaga kita melalui referensi dari para pasukan digital fundraiser. Kemudian berikutnya kita bisa perkuat dengan iklan. Ya, baik itu iklannya nanti untuk rekrutmen fundraiser maupun iklan ke program secara langsung. Nah, jadi kita juga tidak tergantung ya dengan fundraiser, tapi kita optimalkan juga dengan iklan. Nah, tapi tentunya dengan menyiapkan budget khusus ya. Nah, berikutnya pastikan lembaga kita register ke BWI sebagai nazir wakaf uang. Kenapa? Karena agar proses syiar kita ini nanti legal secara syar'i, legal secara regulasi, dan juga legal secara NKRI. Nah, itu ya gambarannya ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian nextnya bagaimana nih? Nah, bagaimana kita mengimplementasikan? Pastinya lembaga Bapak Ibu pengen ya segera mengimplementasikan ya skema digital fundraising ini. Nah, cuma kadang-kala terkendala ya, mungkin SDM-nya atau terkendala gimana caranya, gimana cara memulainya dan seterusnya. Nah, oleh karena itu kita dari Wakaf Mulia Institute ini punya program ya untuk lembaga Bapak Ibu, yaitu kita sebut dengan nama programnya namanya In-House Training Digital Fundraising Wakaf. Nah, In-House Training Digital Fundraising Wakaf ini termasuk di dalamnya ada program pendampingan selama 5 tahun. Nah, kayak gitu ya Bapak Ibu. Nah, jadi dengan skema ini jadi kerjasama B2B ya antara Wakaf Mulia dengan lembaga Bapak Ibu. Nah, di mana nanti Wakaf Mulia akan mentraining ya tim ya di lembaga Bapak Ibu untuk menjalankan digital fundraising ini.
dan nanti akan didampingi selama 5 tahun. Nah, kemudian apa saja mungkin training pokoknya ya. Di sini ada beberapa sesi. Sesi pertama adalah training untuk admin pengelola website crowdfunding. Ya. Ini maksudnya apa nih? Training admin ya pengelola website ini. Jadi Bapak Ibu sekalian dalam proses ini ya in-house training ini nanti ya di sini sudah termasuk ya nanti akan kita buatkan ada bonusnya ya. Bonusnya itu kita buatkan website crowdfunding untuk lembaga Bapak Ibu senilai 10 juta. Nah, jadi lembaga Bapak Ibu nanti kita bikinkan website crowdfunding senilai 10 juta. Nah, karena ada bonus website crowdfunding senilai 10 juta ini, maka di sesi satunya nanti yang pertama adalah training admin pengelola website. Nanti SDM Bapak Ibu nanti kita training untuk bagaimana mengelola website crowdfundingnya kayak gitu. Nah, jadi ini menariknya ya untuk in-house training nanti dibikinkan ya atau dibuatkan website crowdfunding senilai 10 juta ini. Seperti yang dimiliki oleh Wakaf Mulia Institute tadi gitu ya. Kemudian sesi kedua nanti ini untuk tim lembaga wakafnya itu strategi digital fundraisingnya. Nah, apa ya secara detail yang perlu kita lakukan dalam proses kita fundraising gitu ya. Secara praktisnya termasuk membangun pasukan digital fundraiser dan seterusnya. Kemudian sesi ketiga ada social media management for corporate ya. Kemudian sesi 4 Facebook Ads for fundraising wakaf. Nanti ini kita langsung praktek, nanti kita training tim ya Bapak Ibu ya. Mungkin nanti SDM-nya akan ditugaskan untuk belajar Facebook Ads ini. Nanti akan kita training sehingga dia bisa menjalankan Facebook Ads ya. Langsung praktek ya dengan nanti 2 metode dengan WA konversi, yang berikutnya web konversi. Nah, jadi langsung praktek tuh. Sehingga harapannya tim di lembaga Bapak punya tools ya dalam proses melakukan fundraising ini ya, punya ilmunya, punya toolsnya dan seterusnya. Kemudian sesi kelima kita juga bisa bantu ya lembaga Bapak Ibu untuk melakukan edukasi kepada misal guru, karyawan gitu. Nanti kita akan sharing tentang misalnya The Miracle of Wakaf, kemudian urgensi mereka menjadi fundraiser, dan juga bagaimana simple CR-nya ya untuk men-syiarkan ya program-program di lembaga Bapak Ibu. Nah, jadi ini untuk calon fundraiser-nya ya, mungkin tadi ya, mungkin di lembaga Bapak Ibu sudah punya guru karyawan yang harapannya ikut terlibat. Nah, ini ya Bapak Ibu. Nah, ini kira-kira ya materi pokoknya. Nanti di luar itu ada namanya coaching session. Ya, coaching session itu nanti akan ada training-training tambahan ataupun juga ada ini pendampingannya gitu ya. Nanti konsultasinya dan seterusnya. Nah, dan juga ada tools auto WA marketingnya ya. Jadi termasuk ya strateginya nanti dengan WA marketing. Nah, bisa nanti di ini ya. Nanti kita fasilitasi juga ya. Nanti mendapatkan tools auto WA marketing. Nah gitu ya Bapak Ibu, ini untuk program in-house training. Nah, bentuknya nanti in-house trainingnya bisa secara online, bisa secara offline. Jadi tergantung ya nanti lembaga Bapak Ibu mungkin lebih sukanya yang mana ya, online atau offline. Nah di antara yang sudah kita support yaitu misalnya Wakaf Darut Tauhid. Ya ini wakafdt.org.id ini dari support dari Wakaf Mulia. For wakaf dari Yakesma Pusat ya, Yakesma Pusat khusus untuk wakafnya. Kemudian ada Khairul Rezikin Magnet Rizki dari Ustadz Nasrullah ya, Magnet Rizki ya untuk pesantrennya. Ada Wakaf Friendsen dan lain-lainnya. Nanti bisa lihat di webdonasi.com ya. Kemudian kita juga sudah mensupport yayasan-yayasan itu untuk mendapatkan legalitas nazir wakafullah. Ya, lebih dari 50 yayasan yang sudah kita bantu untuk dapat legalitas, kita dampingi. Kita simak testimoni berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bapak Sidik Purnomo dari Lembaga Wakaf Yayasan Permata Hati Purwokerto. Ucapan terima kasih kepada Wakaf Mulia yang telah memberikan pencerahan tentang wakaf. Ya. Kita telah mengadakan in-house training pada kesempatan ini selama 1 hari penuh, dan alhamdulillah kita mendapatkan ilmu yang cukup banyak, apa itu wakaf, bagaimana kita mengoptimalkan wakaf gitu ya. Dan insya Allah dengan in-house training ini kita jadi terbuka wawasannya tentang wakaf. Kita punya jalan cara untuk mendapatkan
wakif-wakif dari manapun, dan insya Allah sangat bermanfaat. Maka mari kita ikuti yang yayasan-yayasan lain untuk mengoptimalkan pendapatan wakaf kita dengan melaksanakan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Nazir Wakaf Yayasan Berkah Riau Kipni Syariah di Pekanbaru mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dari rekan-rekan di Wakaf Mulia mendevelop website kami di Wakaf Nazir PRKS, hingga sekarang wakaf itu seperti semudah mengirim SMS dan WA. Cukup klik www.yayasanprks.org, kemudian kita berwakaf dan selesai. Semua itu berkat bantuan dari rekan-rekan di Wakaf Mulia, lebih khusus pada Pak Eko dan Wisna. Kami ucapkan jazakallahu khair. Semoga ini menjadi amal ibadah bagi kita semua dan membuat umat akan semakin bersemangat untuk wakaf, akan semakin mudah untuk berwakaf. Terima kasih sekali lagi. Umur kita mungkin akan berakhir, tapi pahala wakaf akan terus mengalir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu ya Bapak Ibu gambarannya. Nah, apa manfaatnya ketika lembaga Bapak Ibu mengadakan in-house training digital financing wakaf yayasan? Yang pertama adalah membangun visi lembaga berbasis wakaf di seluruh komponen yayasan. Kemudian melakukan pendampingan selama 5 tahun dari Wakaf Mulia Institute. Kemudian mendapatkan alternatif pendanaan pengembangan yayasan berbasis wakaf dalam mewujudkan visi yayasan, dan melahirkan lembaga wakaf profesional dan berdaya mendukung program pendidikan dan yayasan, serta terdaftar resmi di Badan Wakaf Indonesia. Nah, mungkin pertanyaannya berapa investasi atau berapa biaya yang dibutuhkan untuk mengadakan in-house training ya digital financing wakaf. Nah, untuk biayanya ini cukup terjangkau. Jadi in-house training digital financing wakaf yang di dalamnya plus pendampingan selama 5 tahun biayanya cukup 7,9 juta, yang nanti di dalamnya sudah ada 5 sesi in-house training plus nanti ada coaching sessionnya. Kemudian sudah termasuk juga website crowdfunding senilai 10 juta. Kemudian juga ada tools auto WA marketing. Nah, nanti ini akses toolsnya ini 1 tahun ya, full 1 tahun. Nah, ini ya Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika nanti lembaga Bapak Ibu ingin mengadakan ya in-house training ya, atau mengimplementasikan sistem digital financing di lembaganya dengan mengadakan in-house training ya bersama Wakaf Mulia Institute, nah, maka untuk dari sisi pembiayaannya 7.900.000 ya. Dan ini untuk 5 tahun ya. Nah, jadi sebenarnya ini sangat terjangkau karena di dalamnya sudah termasuk trainingnya, sudah termasuk websitenya gitu ya, sudah terus auto WA marketingnya. Jadi kalau istilahnya ini mungkin dari sisi websitenya aja itu udah nggak cukup misalnya gitu ya. Tapi di sini sudah lengkap semua karena memang ini kita punya visi ya Bapak Ibu ya, dari Wakaf Mulia itu kita ingin mensupport pengembangan 1000 yayasan berbasis wakaf menuju kemandirian finansial. Nah, sehingga harapannya dengan skema ini bisa menjadi solusi ya bagi lembaga. Dan nanti ini sifat kerjasamanya B2B ya, artinya antara Wakaf Mulia dengan lembaga Bapak Ibu gitu ya. Artinya kalau mungkin ada bertanya berapa orang nanti in-house trainingnya, nah itu silakan ya, berapa SDM yang ingin diikutkan. Nah, karena kita ini kerjasamanya secara kelembagaan. Nah, dan ini nanti untuk in-house training itu satu-satu gitu ya. Nah, jadi tidak dicampur dengan yayasan yang lain. Nah, bagi lembaga Bapak Ibu yang tertarik ya untuk mengikuti in-house training, nah bisa chat di Zoom ya, dengan kata-kata tertarik in-house training, sebutkan nama dan nomor WA-nya. Dan pastikan juga absen, nah, karena materi kita hari ini akan kita bagikan termasuk videonya, nah, sehingga harapannya bisa menjadi referensi ya untuk Bapak Ibu dalam proses mengembangkan fundraising di lembaganya. Baik, mungkin itu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Eko Prianto yang sudah menyampaikan materinya pada kesempatan siang hari ini. Sangat jelas, detail ya Bapak Ibu ya, terkait strategi digital fundraising-nya. Dan silakan pastikan Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan siang hari ini bisa presensi ya di chat Zoom, supaya nanti dari admin Wakaf Mulia bisa mengirimkan materi yang sudah disampaikan. Dan selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Ini dari Pak Andi Asari, apakah boleh bertanya? Boleh sekali Bapak ya. Nah, kita buka sesi pertanyaan dengan dua cara. Yang pertama, Bapak Ibu bisa bertanya melalui chat Zoom, menuliskan pertanyaannya di chat Zoom. Yang kedua, bisa langsung bertanya dengan cara raise hand. Dan di kesempatan pertama ini, saya berikan kesempatan kepada Bapak Amiruddin Kuba. Silakan Ustaz, bisa langsung di-unmute saja. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ustadz Eko yang memberikan info terkait dengan fundraising. Ini baru masih terasa ini di Hotel Balerum kemarin. Masa panasnya Ustaz? Ya di kantor malah kedinginan ini. Baik Ustadz, secara pribadi saya tertarik itu untuk ikut yang training itu ya, yang 7,9 tadi itu satu yayasan Ustadz. Kemudian 7,9 itu hanya itu, kemudian peserta boleh berapa saja di yayasan kita, atau ada biaya-biaya lagi misalnya kalau mendatangkan narasumber dan sebagainya. Monggo Ustadz. Baik, Ya. silakan Pak Eko langsung dijawab saja. Ya baik, terima kasih banyak Ustaz Amiruddin ya. Jadi untuk yang 7,9 itu ini untuk satu yayasan ya. Ya. Artinya pertanyaan berapa ya silakan ya, monggo dari yayasan. Artinya ini sifatnya ini tadi ya B2B ya. Jadi antara Wakaf Mulia dengan yayasan Ustadz gitu kan. Nah, terus kemudian dari sisi pembiayaan itu hanya itu saja, kecuali ini ya, kan kalau itu skemanya online. Nanti untuk trainingnya itu secara online, dan dari sisi waktunya juga biasanya menyesuaikan, karena kan kita itu bisa bertahap ya. Contoh misalnya biasanya di awal itu kalau sudah oke, misalnya sudah transfer dari 7,9, nanti akan kita buatkan grup khusus antara Wakaf Mulia dengan yayasan gitu. Nanti tim dari yayasan memasukkan SDM yang memang akan dilibatkan. Nah, nanti setelah itu nanti kita langsung fokus untuk bikin websitenya. Jadi untuk nanti kita akan minta data-data yang perlu dilengkapin. Nah, nanti tahapan pertama nanti akan kita buatkan websitenya gitu ya. Itu nanti ketika websitenya jadi. Ya. Lanjut. Ustaz? Lanjut. Oh ya. Nah, nanti ketika websitenya sudah jadi, maka kita langsung masuk sesi pertama, yaitu training admin pengelola website. Nah, kalau ini biasanya kita menggunakan Zoom. Karena nanti ini kita rekam ya, karena nanti kan jadi panduan ya, karena nanti langsung praktek untuk adminnya, nanti direkam. Nah, ini asumsi Zoom dulu. Nah, kemudian sesi berikutnya baru sesi kedua tentang strategi optimalisasi website crowdfundingnya. Itu bisa di waktu yang lain. Nah, gitu nanti janjian waktunya misalnya kapan. Karena nanti per sesi 3 jam per sesinya. Nah, nanti misalnya yang sesi kedua kapan gitu janjian, misalnya pagi, siang, sore, malam, silakan. Nanti biasanya koordinasinya sama Bu Isna. Nah, terus nanti sesi ketiga, tinggal janjian. Sesi keempat jadi janjian. Nah, ini kalau yang metode online ya. Jadi bisa bertahap sesuai dengan ini ya. Waktu ya yang disepakati antara yayasan dengan Wakaf Mulia Institute. Nah, gitu. Itu secara online. Nah, kalau secara offline nanti metodenya gimana? Metodenya pertama nanti kita ini dulu sama seperti tadi, sampai website jadi
ya, terus kemudian nanti training admin website. Nah setelah itu, nah tinggal janjian untuk event secara offline. Nah biasanya dari pagi sampai sore itu. Terakhir kemarin di Masjid Raya Al Insan Patal Senayan ya, Masjid Raya Al Insan Patal Senayan itu sampai sampai maghrib gitu kan. Nah itu tergantung nanti kondisinya ya, karena nanti kalau di situ untuk yang kalau offline itu sampai selesai gitu ya nanti sesinya. Jadi mulai dari sesi 2 sampai sesi ke-4 ya. Nah, karena kalau yang 5 itu khusus untuk untuk nanti fundraiser gitu. Nah gitu Ustaz. Jadi kalau untuk yang secara offline ya berarti ditambah biaya ini aja, akomodasi dan transport ya untuk trainernya. Nah, gitu. Kalau misalnya offline gitu ya, karena kan itu kan berbeda-beda soalnya setiap daerah gitu. Nah, itu mungkin Ustaz Amiruddin skemanya ya. Oke, ya baik, terjawab Ustaz, makasih. Siap Ustaz. Terima kasih Ustaz Amiruddin Purba atas pertanyaannya. Selanjutnya mungkin kalau ada pertanyaan terkait in-house training, teknis dan sebagainya nanti bisa juga saya Ustaz. Selanjutnya ada satu lagi, sebentar Pak. Bu. Andi Sari. Sebentar Bu. Andi Asari, silakan Pak Andi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Bisa terdengar jelas ya Bapak Ibu suara saya? Terdengar Ustaz. Baik. Ya. Pertama saya ingin bertanya terkait dengan substansi sebelum kepada teknis in-house training. Substansi dari wakaf mulia ini ingin menekankan bahwasanya ini apakah sama seperti lembaga yang lain seperti Kitabisa. Kalau Kitabisa itu kan bukan menyatakan sebagai wakaf tapi donatur atau donasi gitu ya. Nah di sini kan ada kata wakaf. Nah ini ketika berhubungan dengan wakaf itu kan apakah memang nanti ini semuanya dikonsep berdasarkan wakaf ya. Kalau wakaf kan harus ada rukun wakaf, syarat dan lain-lain. Sehingga pengelolaan keuangannya itu beda dengan donatur. Nah itu yang mungkin saya ingin bertanya, perbedaannya apa ini dengan seperti lembaga yang lain seperti Kitabisa dan lain-lain. Dengan di sini saya melihat itu lebih kepada penekanannya kepada wakaf. Wakaf ini kan banyak syarat sehingga ada perbedaan dengan yang lain begitu, seperti donatur, sedekah kan beda. Nah kemudian nanti kan pengelolaannya juga berbeda. Kalau itu berbasis wakaf, pengelolaan keuangannya kan nggak berbeda. Nah ini nanti misalkan ya kemudian kita ikut bergabung, itu apakah nanti kita itu ketika buat legalitas itu apakah kita juga akan diawasi oleh OJK dan lain sebagainya. Ini kan teknis-teknis keberlanjutannya yang maksudnya yang saya ingin pahami keberlanjutannya ke depan seperti apa. Karena ada beberapa mungkin ada beberapa elemen yang istilah itu mencari penggalangan dana akan ada aturan-aturan yang tidak sesuai dengan yang diterapkan oleh OJK sehingga kedepannya berdampak kepada masalah-masalah yang mungkin melanggar aturan OJK. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Baik, silakan Pak Eko untuk pertanyaan pertama terkait. Saudara pindah di sini nggak taunya anak buahnya Rizky. Terima kasih banyak. Jadi untuk dari mana Ustaz dulu? Untuk kalau istilahnya fundraising ya yang kita lakukan. Jadi basic kita itu adalah lembaga wakaf ya. Asumsinya. Jadi kan saya bisa macam tufang ini kan saya dilakukan yayasan dengan pada awal sih 25 cuma salah satu mungkin di kampungnya sendiri. Tapi itu kan jauh posisinya. Terus lembaga wakaf atau dia legalitasnya lembaga amil zakat misalnya. Nah ini kan juga proses melakukan fundraising gitu kan. Nah dalam skema kita ini ya fundraising kita ini kan jadi tools ya, tools untuk kita melakukan proses
mendapatkan dana secara digital begitu ya. Nah makanya kalau secara skema dapatkan dana ya atau fundraisingnya itu sebenarnya semua baik zakat, fakah, wakaf itu hampir sama. Nanti dari sisi ininya mungkin perbedaan adalah dari sisi dari pengelolaannya. Kalau dulu memang terkait juga penerimaannya ini, kalau dulu memang kalau berkaitan dengan wakaf uang itu sebelum masa pandemi itu harus datang ke LKSPWU ya. Di situ ada akta ikrar wakaf, seterusnya minimal 1 juta ya. Itu hilang wakaf dan seterusnya. Nah, ketika masa ini ya keluar peraturan PWI nomor 1 tahun 2020, kemudian dari situ dimungkinkan ya kemudian untuk penerimaan wakaf itu oleh yayasan ya atau lembaga wakaf itu menggunakan secara digital. Nah makanya termasuk ini kita menggunakan secara digital. Nah nanti kalau misalnya mungkin tadi yang 1 juta misalnya mau di akta ikrar wakafkan, nanti tinggal di ini ya difasilitasi oleh lembaganya untuk mendapatkan akta ikrar wakaf di bank syariah ya atau LKSPWU kira-kira seperti itu. Tapi dari sisi penerimaannya dia sudah bisa secara digital ya, sesuai dengan peraturan Nah ini dari sisi ininya. Nah nanti dari sisi pengelolaannya memang berbeda. Kalau misalnya infak sedekah dia langsung disalurkan. Nah tapi kalau wakaf nanti di ini ya jadi dikelola dulu ya, dikelola baru nanti hasilnya disalurkan. Nah termasuk nanti pencatatannya juga. Nah pencatatannya juga berbeda ya. Nanti di wakaf mulia juga ada skemanya ya, kita khusus untuk kalau istilahnya ada akuntansi wakaf dan juga akuntansi yayasan. Nah ini juga memang dari sisi keilmuan kita perlu juga memperdalam ya nanti ya tentang skema ini. Nah ini mungkin gitu ya Ustadz Andi berkaitan tentang skema. Nah kalau kita bisa ini memang bedanya dia hanya platform ini ya. Jadi jadi sebenarnya kita bisa itu platform untuk fundraising ya. Artinya semua lembaga kan bisa menggunakan gitu ya. Nah dalam skema kita ini memang harapannya setiap kita punya sendiri gitu ya, sehingga nanti kita pengelolaannya full ya kita yang kelola. Nah jadi istilahnya itu kita memiliki tools seperti kita bisa, tapi kita miliki sendiri, kira-kira gitu ya. Nah karena nanti agak berbeda juga memang wakaf ini ya, karena kalau wakaf ini kalau kita bisa itu kan seperti marketing kan dia karena dia hanya menyediakan platform kemudian digunakan oleh beberapa lembaga. Nah, nanti di situ dia mungkin dari sisi keuntungannya dia ada berapa persen kan itu untuk kita bisanya gitu. Nah tapi kalau skema ini memang kalau wakaf ini kan nanti kita kelola sendiri ya. Nah makanya harapannya memang setiap kita punya toolsnya sendiri, sehingga kalau dapat hasil dari fundraising kita itu ya nanti kita kelola sendiri ya, karena kan nanti itu akan kita pertanggungjawabkan kan untuk dari sisi pengelolaan wakafnya. Nah mungkin itu ya dari sisi skema yang tadi. Kemudian yang kedua tadi saya lupa itu ya apa tadi? Berkaitan mungkin apakah nanti ketika kita ininya ya legalitas ya. Legalitas ya. Apa juga masuk ke OJK gitu? Ya betul. Nah jadi yang perlu kita pahami begini. Nah jadi untuk wilayah gerak dari lembaga wakaf ini kan tergantung ya. Nah ini yang perlu kita pahami berkaitan dengan penggalangan dana ya. Jadi untuk penggalangan dana itu kan memang harus ada izinnya ya. Nah, izinnya itu tergantung dana apa yang kita kumpulkan. Kira-kira gitu ya. Contoh misalnya kalau wakaf ya, termasuk dalamnya ada infak sedekah, ya berarti kita legalitasnya harus lembaga nazir wakaf uang. Dan kita diawasi oleh siapa? Diawasi oleh Badan Wakaf Indonesia. Kemudian kalau lembaga kita LAS. LAS ini kan kita fundraising zakat, infak, sedekah. Nah, yang ngawasi siapa? Yang ngawasi Basnas ya, termasuk di situ Kemenak ya. Nah, gitu. Terus kemudian mungkin lembaga kita fundraisingnya dana sosial umum. Jadi
Jadi tidak pakai embel-embel infak sedekah gitu ya, nggak pakai infak sedekah wakaf. Nah berarti kita kan mengumpulkan dana masyarakat nih yang sifatnya sosial, maka ini yang mengawasi Departemen Sosial. Terus kemudian kalau kita melakukan penggalangan dana masyarakat untuk investasi, nah ini contohnya yang sekarang juga dikembangkan, namanya security crowdfunding. Nah, security crowdfunding ini kan platform ya, platform sama seperti fundraising seperti kita bisa itu, tapi fundraisingnya itu untuk apa? Untuk investasi, investasi usaha gitu ya. Nah kalau ini harus mendapatkan legalitas dari OJK ya, atau diawasinya oleh OJK karena dia investasi. Nah, jadi kata kunci itu, kalau investasi berarti yang ngawasi dari OJK, jadi sifatnya keuangan gitu ya OJK. Nanti ada lagi tuh, mungkin ada yang jual beli gitu ya. Nah kalau jual beli ya departemen kalau istilahnya perdagangan gitu ya kira-kira. Nah gitu. Nah kalau kita nanti ya legalitas yang nanti akan termasuk yang akan kita dampingi itu adalah legalitas nazir wakaf uang. Nah makanya nanti dalam proses fundraising kita itu yaitu wakaf, infak, sedekah kayak gitu ya. Nah itu mungkin gitu ya untuk gambarannya. Jadi kalau legalitas kita itu nanti nazir wakaf uang. Nah tapi juga tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu misalnya juga fundraising zakat. Nah, maka Bapak Ibu bisa menjadi UPZ misalnya, atau menjadi mitra ya dari nazir lembaga amil zakat yang sudah punya legalitas. Nah gitu ya. Nah, cuman bedanya kalau wakaf itu tidak ada istilah UPZ. Atau mitra itu nggak ada. Jadi karena wakaf itu kan ketika kita fundraising kita kumpulkan kita kelola sendiri kan. Nah sehingga memang dia tidak ada bentuknya semacam UPZ. Makanya sebenarnya untuk legalitas nazir wakaf uang itu sebenarnya semua yayasan itu wajib itu punya, karena kan wakafnya kan dikelola sendiri. Nah itu mungkin gambarannya saat Andi. Oh 13 sama 7 ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Andi. Mungkin terkait untuk wakaf kemudian legalitas, nanti Pak Andi Asari bisa mengikuti ya event webinar wakaf mulia yang lain. Baik, selanjutnya ini dari Ibu Rosdiana. Pertanyaan beliau, apakah ada rekamannya Zoom ini? Ada Ibu, silakan pastikan Bu Rosdiana untuk presensi ya. Insya Allah nanti akan dikirimkan juga untuk video rekaman dari seminarnya. Kemudian dari Bapak Enjang, nah ini pertanyaan beliau, berarti kalau ikut in-house training digital fundraising harus terbentuk lembaga wakafnya dulu. Apakah demikian Pak Eko? Silakan. Ya, jadi nanti kalau saran saya berbarengan ya. Jadi kan nanti di Wakaf Mulia kan sudah ada program pendampingannya ya untuk dapat legalitasnya. Nanti mungkin Bu Isna ya sudah diundang belum kalau yang ini ya, yang kita punya grup namanya Go Nazir Wakaf Uang ya. Nah di Go Nazir Wakaf Uang itu di dalamnya itu ada tim dari BWI juga. Nah, artinya kita sudah berproses gitu ya di dalamnya gitu. Nah tapi dalam proses itu ya kita juga sudah bisa ini ya, maksudnya mempersiapkan infrastruktur fundraising kita ya. Jangan sampai nanti sudah hanya nunggu ini ya, nunggu legalitasnya terus keluar baru ini ya mikir fundraisingnya gitu ya. Nah jadi sebenarnya bisa berbarengan dan memang itu jelas kita berproses ya, di dalamnya kita sudah nyiapin dokumennya, sudah sebagian diupload dan seterusnya. Jadi kan memang proses sambil kita menyiapkan infrastruktur digital fundraisingnya. Nah sehingga nanti ketika infrastrukturnya sudah siap, kemudian legalitasnya keluar, itu lebih ini lagi ya, lebih bisa masif lagi gitu ya, karena sudah jelas. Nah salah satu yang nanti kalau sudah punya legalitas tuh yang seperti yang saya ini ya, yang ditunjukin Wakaf Mulia ya. Nah yang ini yang sebelah kanan apa kiri nih? Kanan ya. Nah nanti ini ada barcode-nya ya. Nah maka nanti kalau ke depan di di banner-banner kita bisa kita pasang tuh barcode-nya. Ini namanya barcode untuk legalitas nazir wakaf uang. Begitu mungkin ya, Ustadz Enjang ya. Nanti silakan, kalau saran saya berbarengan aja.
Gitu. Baik, terima kasih Pak Eko atas jawabannya dan juga terima kasih Pak Anjang ya atas pertanyaannya. Dan biasanya ketika lembaga ya yayasan mengurus legalitas nazir wakaf uang, salah satu poin yang dimasukkan di dokumen layanan itu ya, itu kan ada pertanyaan juga situs galang wakaf yang sudah dimiliki gitu ya. Nah, ketika kita sudah mempersiapkan itu nanti akan menguatkan ya kesiapan lembaga kita untuk mendapatkan legalitas, sehingga nanti dari tim BWI juga memberikan nilai plus ya kepada lembaga kita karena sudah mempersiapkan sarana-sarana yang dibutuhkan untuk kita dalam pengelolaan lembaga wakafnya. Baik, selanjutnya Pak Eko ini dapat pertanyaan dari Ibu Farida. Apakah boleh dibuat digital fundraising untuk lembaga yang bukan yayasan? Misalnya KSPPS, Koperasi Syariah yang sudah punya juga izin nazir BWI. Nah, dari Ibu Farida Pak Eko. Sangat boleh ya, malah harus itu ya. Apalagi sudah punya legalitas ya. Jadi artinya mungkin mau contoh ya, kalau koperasi syariah yang didampingi wakaf mulia itu Ziswaf BMI. Ziswaf BMI ya. Nah, itu dia sudah punya, dan memang kalau sudah punya itu enak. Nanti kita geraknya itu kan ini ya, apalagi nanti sudah ada sistem afiliasinya gitu ya. Nah, jadi nanti targetnya itu bisa ke ini ya, kemana-mana tuh nanti ya. Nah, nanti bisa dilihat ya di Ziswaf BMI ini juga. Kalau ini asetnya udah ngeri ya, berapa triliun tuh triliunan bisa dilihat. Jadi sangat ini ya, boleh ya, malah harus gitu sebenarnya. Kalau apalagi sudah punya legalitas harus segera action kira-kira gitu. Baik, mungkin gitu. Baik, terima kasih Pak Eko atas jawabannya. Demikian Ibu Farida. Nah, jadi sangat bisa ya. Nah, dan bahkan dianjurkan gitu ya. Nah, silakan. Terima kasih. Baik, silakan Bu Farida kalau ada sampaikan. Iya Bu, insya Allah kita nanti akan tindak lanjuti Bu kalau sudah nemu stafnya nanti yang untuk khusus megang ini. Kalau manajer di shopnya sudah ada, tapi kan harus fokus mungkin ya staf IT yang punya keahlian di sini untuk digital fundraising. Insya Allah nanti kita akan mempersiapkan. Ya. Terima kasih Bapak, Ibu. Baik, sama-sama Bu Farida. Terkait untuk staf atau admin website gitu ya, itu kalau saran kita sih sebenarnya kalau anak-anak muda itu biasanya mereka ini ya sudah terbiasa begitu ya untuk di digital gitu. Jadi lebih mudah belajar, dan nanti proses digital fundraising ini memang kedepannya juga akan didampingi langsung oleh Pak Eko. Jadi ketika tim admin mengalami kendala itu nanti bisa tinggal konsultasi gitu ya untuk selanjutnya. Baik, demikian selanjutnya ini dari Bu Ratna. Silakan Bu Farida. Udah cukup Ibu, terima kasih. Iya. Sama Ibu. Selanjutnya dari Ibu Ratna Purota Ayun. Untuk ikut in-house training digital fundraising, apakah termasuk nanti dibantu, dibimbing di dalam pendirian nazir berbadan hukum sampai dapat izin dari BWI, Pak Eko? Ya betul itu. Ya, karena itu menjadi salah satu program ini ya, program andalannya ya dari Wakaf Mulia. Karena memang kita punya visi tadi ya, mensupport 1000 yayasan berbasis wakaf menuju kemandirian finansial. Nah, artinya memang termasuk kaitan legalitas ini menjadi hal penting gitu ya. Jadi kalau bisa sih lembaga-lembaga kita ini sudah legal semua gitu. Nah, gitu. Jadi itu menjadi bagian seperti tadi yang sudah saya sampaikan ya di slide gitu.
Gitu mungkin Bu Isna. Baik, terima kasih Pak Eko. Jadi nanti untuk pengurusan legalitas nazir wakaf uangnya, insya Allah akan kita bantu Bu Ratna ya. Nah, tinggal mengikuti langkah-langkahnya gitu ya. Langkah pertama tentunya kita mengikuti pelatihan dan sertifikasi nazir. Dari situ nanti mengikuti coaching program. Dari coaching program ini nanti kita akan berproses ya untuk mengurus legalitas nazir wakaf uangnya. Alhamdulillah saat ini sudah ada 50 lembaga ya dengan program pendampingan dari wakaf mulia ini kemudian mendapatkan legalitas nazir wakaf uang. Nah tentunya ini menjadi pengalaman ya buat kita semua untuk kemudian bisa bersegera juga ini mengurus legalitas nazir wakaf uang. Mumpung caranya masih mudah gitu ya Bapak Ibu ya. Baik, terima kasih Ibu Ratna atas pertanyaannya. Bu Fitri ini bertanya, kalau donasi wakaf total untuk membesarkan sekolah tahfiz yang sudah dinazarkan, itu nanti legalitasnya ngurusnya gimana dan hukumnya bagaimana? Nah, silakan Pak Eko dari Ibu Fitri. Iya, baik. Itu perlu itu maksudnya dinazarkan itu apa itu? Setiap kelas harus ada lapor bahwa ini ada di kelas. Silakan mungkin Bu Fitri kalau mau menambahkan penjelasan. Ini benar-benar orangnya ini benar-benar dicatat, tapi kan tetap dinazarkan untuk apa ya? Atau yang sudah diwakafkan? Maksudnya? Jadi tidak memiliki otonomi, ya kan? Iya. Bisa ditambahkan informasinya Bu Fitri mungkin bisa di chat Zoom atau berkenan untuk berbicara langsung sangat dipersilahkan. Mungkin bisa garis besarin saja Pak Eko sambil ini juga bisa. Terkait dengan legalitas. Ya, jadi prinsipnya kalau kita mengumpulkan donasi wakaf itu dalam rangka untuk membesarkan sekolah tahfiz ya, misalnya untuk pembangunan dan seterusnya, itu kategorinya namanya wakaf melalui uang. Nah, kalau wakaf melalui uang, nah ini legalitasnya apa ya, nazir wakaf uang itu ya. Jadi artinya kita bisa bisa melakukan fundraising ya, wakaf melalui uang dengan legalitas nazir wakaf uang. Kayak gitu mungkin ya, mungkin lebih. Kalau misalnya ini ya skemanya wakaf untuk misal pembangunan gitu ya, pembebasan lahan untuk tahfiz dan seterusnya. Ya, hukumnya ya boleh ya seperti itu ya. Memang itu yang biasa dilakukan dalam rangka untuk membesarkan lembaga kita. Gitu mungkin Bu Isna. Baik, terima kasih Pak Eko. Bu Fitri ini beliau yang mengikuti pelatihan dan juga asesmen di Jakarta pada tanggal 12 Mei dan dari sekolah yayasan Pak Eko. Jadi mungkin beliau istilahnya pengen mengembangkan rumah tahfiznya, kemudian juga konsepnya sekalian dengan lembaga wakafnya. Nah, kalau untuk pengurusan legalitas nazir wakafnya sama saja ya dengan yayasan-yayasan pada umumnya gitu ya. Demikian Ibu Fitri, mungkin kalau belum jelas nanti bisa raise hand langsung bertanya. Dan ini selanjutnya ada Ibu Rosdiana. Silakan Ibu langsung bisa di-unmute. Silakan yang raise hand Ibu Rosdiana. Waktu Bu itu nengok, Bu Baik, mungkin tidak sengaja terpecah ya. Pertanyaan selanjutnya ini dari Bapak Fatah Al-Fatih. Kapan ada program digital fundraising? Nah, ini beliau juga mungkin mau bertanya secara langsung. Silakan Ustadz, bisa langsung di-unmute Ustadz Fatah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya
kita Pak dari Makassar ini. Yep. Saya mau bertanya terkait dengan sudah dibacakan tadi. Sebenarnya kami di sini adalah yayasan baru bergerak di bidang dakwah sosial. Nah, kami sangat membutuhkan banyak hal terkait dengan pendampingan fundraising digital khususnya. Makanya sempat saya WA kapan kira-kira mungkin ada kegiatan seperti ini, tetapi berkelanjutan terkait dengan fundraising digital. Jangan, yang gua aja. Rezeki ya. Kalau saya belum masuk dulu, nggak apa-apa. Nggak tahu nomor. Langsung? Ya, silakan langsung Pak Eko. Pertanyaan dulu. Ya, baik ya. Baik ya, terima kasih banyak Ustadz Fatah. Nah, jadi untuk tadi di sesi materi saya sudah sampaikan jadi bahwa follow up ya dari hari ini namanya in-house training ya, digital fundraising wakaf. Jadi artinya nanti untuk format program training dan pendampingannya itu berbasis masing-masing yayasan ya. Jadi nggak rame-rame ya, tidak bareng-bareng tapi per yayasan. Nah, nanti skemanya ya berarti yayasan bisa istilahnya mengikuti program in-house training. Nah, nanti setelah itu nanti biasa khusus ya, nanti akan ada pembicaraan khusus di ini dengan tim dari Wakaf Mulia, nanti teknisnya bagaimana, waktunya kapan dan seterusnya gitu. Nah, mungkin begitu ya Ustadz Fatah ya. Nah, jadi follow up-nya dari sini nanti sifatnya itu in-house ya atau per lembaga gitu. Gitu mungkin Ustadz Fatah. Siap Ustadz. Baik, terima kasih Ustadz Fatah terkait dengan ini ya jadwal untuk program in-house training digital fundraising ini. Jadi kita menyesuaikan dengan kesiapan lembaga, jadwalnya mau kapan. Nanti terkait dengan prosesnya, tentunya yang pertama adalah dari pihak yayasan yang ingin mengikuti program in-house training ini, pertama melakukan pembayaran untuk programnya. Kemudian setelah itu nanti proses yang kedua kita akan membuat grup ya untuk koordinasi dengan tim dari lembaga Bapak Ibu yang di situ nanti pertama yang akan dilakukan adalah dari tim Wakaf Mulia akan membuatkan websitenya dulu gitu ya. Jadi yang pertama itu pembuatan website. Nah, yayasan itu nanti menyiapkan untuk konten-kontennya, materinya. Kalau sudah siap websitenya, nanti baru kemudian kita masuk sesi yang pertama, sesi admin website. Setelah admin website, nah silakan nanti kita melanjutkan ke sesi-sesi berikutnya. Pilihan apakah nanti mau via Zoom atau langsung dengan offline itu sudah kita serahkan ya kepada yayasan yang akan mengikuti program in-house training. Itu sangat ditentukan mungkin oleh jarak dan juga waktunya begitu ya. Prinsipnya konsepnya itu adalah online. Nah, nanti ketika kemudian konsepnya offline, tentunya ada biaya akomodasi dan transportasi untuk barang jasa hotel dia ya. Dan Pak Eko ini ada makanya diajak ya, saya benar-benar Joko Raharjo. Nah, ini beliau mau bertanya, sudah raise hand. Harus itu. Ini dari Anton. Terima kasih Pak Eko yang sudah mengikuti program in-house training, tapi saat ini baru persiapan materi website ya Ustadz ya. Fitri. Silakan. Fitri. Ustaz Joko. Terima kasih Bu Isna, Pak Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang ini kami tanyakan begini Pak. Jadi saat ini kami sedang membentuk lembaganya. Nah, karena di kami sendiri yayasan itu membernya sangat terbatas. Jadi mungkin kami akan coba merekrut. Kebetulan kami punya sekolahan, jadi mungkin dari sebagian guru kita coba rekrut. Salah satunya adalah kemarin yang ikut pelatihan sama saya, udah 2 orang dari saya namanya. Nah, saya mendengar bahwa
pengurus lembaga yayasan itu tidak boleh dari yayasan. Yang Nah, sementara ini Jerman. ada kekhawatiran dari teman-teman yayasan yang mungkin belum Aku sama-sama training. sepenuhnya mengerti mengenai masalah wakaf. Kekhawatirannya bahwa nanti seolah-olah aset yang ada itu akan dikelola oleh Nasir tadi yang notabene ini yang wakaf itu. bukan yayasan atau memang sebenarnya bola ya, tapi siapa sih kalau di ada semacam kekhawatiran itu. Ada direkturnya. Iya, siapa Itu kami ingin bertanya sebetulnya apakah peraturannya itu memang ada untuk bahwa nyatakan bahwa lembaga wakaf itu orang-orangnya harus berbeda dengan wakaf Adib bukan? yayasan. Adib termasuk Adib ini ya terima kasih Pak Urais ya. Urais. Baik, terima kasih Ustaz Joko atas pertanyaannya terkait dengan ini ya kepengurusan lembaga wakaf dan mengenai dengan pengurus yayasan serta pemisahan antara aset wakaf dengan aset yayasan. Nah, silakan Pak Eko. Oke, baik, terima kasih banyak Ustadz Joko. Jadi terkait struktur ya, jadi terkait struktur lembaga wakaf. Jadi kan nanti untuk pembentukan lembaga wakaf itu kan langkah pertama pengurus yayasan itu membuat SK ya, pembentukan lembaga wakaf yang ditandatangani oleh ketua pengurus. Yang di situ dia membentuk ya lembaga wakafnya, misalnya namanya apa, terus kemudian strukturnya, misalnya strukturnya itu nanti ada 5 minimalnya. Yang pertama itu ada pengawas syariah, yang kedua pengawas operasional, terus yang ketiga ketua atau direktur ya, atau ketua, sekretaris, bendahara. Itu yang minimal ya, struktur minimalnya. Nah, ini untuk pembentukan. Nah, artinya yayasan ini membentuk lembaga unit di bawah yayasan. Nah, artinya ini unit ya, jadi menjadi bagian satu kesatuan ya sebenarnya dengan yayasan. Jadi dia tidak berdiri sendiri ya. Jadi menjadi unit di bawah yayasan. Nah, kemudian berkaitan dengan SDM-nya, memang ini terkait dengan ketika kita ngurus legalitas itu biasanya BWI nanti akan mengkritisi ya berkaitan tentang SDM ya, karena kalau harapan dari BWI itu lembaganya dikelola secara profesional, maksudnya dalam artian ada pengawasannya atau nanti. Jadi yang namanya direktur lembaga wakaf itu nanti diawasi oleh pengurus yayasan. Karena direktur ini secara strukturalnya dia itu di bawah instruksi atau di bawah ada pelatihannya dulu baru yayasan. 1 hari assessment. Jadi aktivitasnya itu tidak terlepas dari yayasan. Jadi kalau terakhir kalau 1 hari. istilah paling kuatnya yang mana tetap paling kuat yayasan. Karena dia unit di bawah yayasan. Jadi pengurus itu berhak ya memperhatikan istilah dan seterusnya lah kira-kira itu. Jadi kekuatannya tetap di pengurus yayasan. Nah itu ya, dari sisi strukturalnya. Jadi ini rekomendasi dari BWI ya, kaitannya untuk arahnya ke biar profesional gitu. Nah, terus tapi secara legalitas itu tetap yang mendapatkan legalitas yayasan. Jadi legalitas Nazir wakaf uang itu melekatnya di yayasan ya. Bukan di unit yang tadi. Jadi karena unit itu bagian dari yayasan gitu. Nah, jadi kalau ada ketakutan nanti istilahnya mungkin ada kerajaan baru gitu ya kira-kira di yayasan itu. Nah, itu nggak akan terjadi ya. Karena yang berhak memberhentikan dan mengangkat ketua lembaga wakaf itu yayasan ya, karena dia secara legalitasnya itu ya yang mendapatkan legalitas yayasannya gitu ya. Nah, lembaga wakaf itu unit. Nah, ini berkaitan dengan job desk-nya aja. Nah, nanti tugas lembaga wakaf itu dia mendokumentasi nanti ya, mana harta yayasan, mana harta wakaf. Nah, dalam proses nanti aktivitas lembaga wakafnya, bolehkah pengurus yayasan terlibat? Ya boleh. Mirip Barjas. Jadi ini aspek struktural legal ke kalau ada sertifikat Barjasnya. Tapi nanti dalam proses pengambilan keputusan operasional itu ya semua pengurus juga terlibat di situ, gitu ya. Nah itu. Nah, jadi itu
karena satu kesatuan ya, satu kesatuan. Jadi tidak bisa berdiri sendiri. Jadi kalau untuk yang lembaga wakaf yang dibentuk di bawah yayasan tadi itu dia nggak bisa berdiri sendiri karena legalitasnya di yayasan. Nanti rekeningnya juga rekening yayasan, gitu ya, rekeningnya juga rekening. Jadi dia satu kesatuan. Nah, cuman ibaratnya berbagi tugas aja. Nah, berkaitan dengan pengambilan keputusan dan seterusnya itu dia tidak bisa terlepas dari yayasan ya. Nah, dia istilahnya strukturnya lah ini masih di bawah yayasan. Nah, mungkin berbeda dengan ini ya, berbeda dengan seperti Gontor ya mungkin ya. Nah, kalau Gontor ini memang sudah merubah dari sisi strukturnya itu bahwa yang tertingginya itu di lembaga wakafnya karena memang yayasannya sudah diwakafkan gitu kan. Nah, dulu kan Gontor itu yayasan keluarga tapi yayasannya itu diwakafkan sehingga aset yayasan itu sudah jadi wakaf kan. Nah, sehingga yang mengelola itu full lembaga wakaf. Makanya di struktur di tim lembaga wakafnya itu ada unsur ahli waris yang berwakaf ya, ada unsur umum, masyarakat umum dan seterusnya gitu. Nah, artinya di situ memang sudah istilahnya kalau perusahaan itu sudah go public gitu ya. karena sudah diwakafkan kira-kira gitu. Nah, mungkin gitu saat jadi dalam konteks kelembagaan tadi ya, lembaga wakafnya itu menjadi unit di bawah yayasan. Gitu mungkin Ustaz Joko. Baik, terima kasih Pak Eko. Penjelasannya agak cukup jelas saya pikir ya. Jadi memang ada keraguan dari teman-teman bahwa nanti kalau kita ngomongnya wakaf ini nanti seolah-olah jadi terbuka umum gitu. Nanti siapa aja boleh masuk gitu kan. Ini yang mungkin permasalahan yang perlu kita luruskan ya. Jadi tetap kita nazir yang punya wewenang mengelola ya, orang lain ya nggak bisa otomatis jadi ini ya, karena mungkin pemahaman masyarakat umum kan kalau ini wakaf ya milik umum gitu ya, seperti itu ya, milik Allah khawatiran aja. Ya. Baik, terima kasih Pak Eko. Siap. Baik, terima kasih Pak Eko atas jawabannya dan juga terima kasih Ustaz Joko atas pertanyaannya. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Pak Satrian Okbri. Pertanyaan beliau, bagaimana dengan pelaporan ke pajaknya berkaitan dengan penerimaan uang ke lembaga kita? Nah, silakan Pak Eko, pajak. Pajak apa dulu? Ini laporan keuangan apa nih? Jadi untuk zakat, infak, sedekah, wakaf itu nggak ada pajak ya. Jadi termasuk sumbangan. Jadi sebenarnya yayasan itu dia tidak terkena pajak. Ya, yayasan itu kalau dia sumber pendanaannya penerimaan dari sumbangan, infak, sedekah, wakaf itu tidak terkena pajak. Nah, nanti yang kena pajak itu adalah gaji ininya ya, gaji pengelolanya misalnya. Ya, karena ketika gaji pengelolanya sudah terkena pajak ya berarti terkena pajak. Nah, tapi kalau dari sisi dana yang masuk itu tidak terkena pajak. Gitu ya. Gitu Bu Isma. Dia berhak mendapatkan. Baik, terima kasih Pak Eko atas penjelasannya terkait dengan pajak lembaga wakaf, lembaga los dan sebagainya. Bapak Ibu nanti bisa mengikuti ya. Kita ada namanya webinar keuangan yayasan. Nah, insya Allah kita juga di dalamnya terkait dengan ada juga bahas tentang pajak. Baik, selanjutnya dari Pak Njang. Nah, ini pertanyaannya tadi masih ini ya, berhubungan dengan yang ditanyakan Ustaz Joko Raharjo tadi ya. Mohon ditampilkan contoh struktur lengkap lembaga wakaf di bawah yayasan Pak Eko dari Panjang. Ya, mungkin nanti bisa di follow up aja sama Bu Isna ya. Nah, mungkin karena ada Berarti kalau konsep hibah nanti itu kan ada contohnya ya. Itu ada file ininya Bu Isna mungkin bisa di-share atau di-share juga di sini. Ada file syarat-syarat dokumen itu atau bisa juga lihat di sini ya. Ini saya share aja website-nya ya. Itu sosial itu. Sosialnya nanti di situ ada contoh dokumen-dokumen yang kita siapkan. Nah, tinggal di-download. Nanti kita bisa lihat. Malah lebih lengkap itu ya. Ini saya share di Zoom ya. Bisa buka legalitas operasi hasil inilah
Itu yang dikelola, itu yang dibagi untuk pengurusnya 10% maksimal. Gitu Bu Isna. 40% untuk pengembangan. Baik, terima kasih Pak Eko atas jawabannya. Silakan Pak Anjang bisa ini ya ngecek di legalitasnazir.com. Di situ ada contoh-contoh dokumennya sudah lengkap, dan yang paling penting lagi Bapak Ibu yang sedang berproses untuk mengikuti pendampingan pengurusan legalitas nazir wakaf uang, pastikan Bapak Ibu segera mendaftar untuk mengikuti coaching program ya yang diselenggarakan setiap Kamis pagi bersama Ustadz Sononi, pembina wakaf mulia. Di situ kita nanti akan jelas gitu ya terkait persiapan dokumennya, kemudian penyusunan profil lembaga, rencana kerja dan sebagainya. Insya Allah nanti dan Bapak Ibu bisa mengikuti coaching program itu berkali-kali ya sampai kemudian nanti lembaga Bapak Ibu mendapatkan legalitas nazir wakaf uang dari Badan Wakaf Indonesia, sehingga kita menjadi merasa lebih nyaman dan aman dalam mensyiarkan program-program fundraising yang diprogramkan ya oleh lembaga kita. Demikian Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu kalau masih ada yang mau ditanyakan, boleh satu pertanyaan ya, boleh raise hand atau pertanyaan mau dituliskan di chat Zoom juga dipersilakan. Jadi 100 miliar ini yang dikelola, jadi bisa untuk kembangkan. Baik, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, kita akan cukupkan saja Bapak Ibu forum kita pada kesempatan siang hari ini. Mungkin sebelum kita akhiri ya Bapak Ibu, saya informasikan ya, ada beberapa agenda yang akan dilaksanakan oleh Wakaf Mulia Institute di pekan ini ya. Yang pertama di hari Sabtu malam itu insya Allah nanti ada Wakaf Mulia Podcast terkait tentang wakaf produktif. Nah, implementasinya adalah di greenhouse untuk hewan premium. Nanti Bapak Ibu bisa mengikuti ya di hari Sabtu malam. Itu acaranya gratis, silakan nanti Bapak Ibu bisa mendaftar ke admin Wakaf Mulia, dan pastikan Bapak Ibu juga bisa mendapatkan informasinya melalui admin-admin dari Wakaf Mulia Institute. Untuk hari Kamis pagi ada coaching program ya bagi alumni dan sertifikasi nazir wakaf dalam pengurusan legalitas nazir wakaf uang. Sebelum kita tutup, kita akan mendengarkan closing statement yang akan disampaikan oleh Bapak Iqbal. Pada beliau kami persilakan. Oke, baik Bapak Ibu, Ustaz sekalian, terima kasih banyak atas kehadirannya. Yang jelas zaman itu berubah ya. Cara kita melakukan fundraising juga berubah. Oleh karena itu memang sudah saatnya kita masuk ke digital fundraising gitu ya. Sehingga nanti lembaga kita ini tidak ketinggalan ya dengan teknologi, dan memang juga bagian dari program BPI adalah bagaimana namanya digitalisasi wakaf. Jadi dalam proses kita melakukan fundraising ini bisa berbasis berbasis digital gitu ya. Dan insya Allah ini akan lebih mempermudah sehingga harapannya ke depan ya program wakaf ini bisa berkembang di tengah masyarakat, bisa menjadikan wakaf nilai. Baik mungkin itu. Nah, silakan nanti bagi lembaga yang ingin ya bermitra dengan Wakaf Mulia Institute secara khusus berkaitan tentang in-house training digital fundraising wakaf, dan ini insya Allah dari sisi kemanfaatannya ini sangat besar ya untuk lembaga, karena nanti dalam proses pendampingan ini nanti 100% ya fundraising yang diperoleh itu milik lembaga Bapak Ibu ya. Jadi tidak ada berapa persen untuk Wakaf Mulia, itu nggak ada. Nah, jadi Wakaf Mulia ini ada sharing sisi ilmunya sama pendampingannya. Dari hasil dari fundraising yang Bapak Ibu kembangkan 100% untuk lembaga Bapak Ibu. Nah, harapannya ini bisa menjadi solusi lah ya, membuka visi ya dari Wakaf Mulia juga. Kita ingin support pengembangan 1000 yayasan berbasis wakaf. Baik, mungkin itu dari saya, bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dipakai untuk yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak
Bapak Eko Prianto atas penjelasannya, Kalau dipakai closing statementnya. untuk Mudah-mudahan ya, apa yang beliau pasti sampaikan kan. bermanfaat untuk kita semua dan kita bisa mengaplikasikan ya di lembaga kita Serius, sehingga kita level. mempunyai Boleh nggak? alternatif untuk melakukan fundraising selain cara-cara yang sudah kita lakukan selama ini di lembaga kita. Itu namanya wakaf spesifik. Bapak Ibu, para ustadz dan ustadzah sekalian, saya wakaf ucapkan yang terima kasih atas kehadirannya di kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan kita bisa dipertemukan oleh Allah kembali di forum wakaf mulia yang akan datang. Jadi tidak boleh. Marilah forum kita tutup dengan bersama-sama membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Tapi ilaik. kalau yang lain Sebelum dengan dia undur transfer aja diri, itu silakan sudah akad di Bapak sini Ibu kan. yang belum presensi bisa presensi. Saya share Jadi kembali kalau untuk untuk format mengembangkan presensinya. pesantren ya boleh. Billahi taufiq Tapi wal kalau hidayah. misalnya Wassalamualaikum spekulasi, warahmatullahi wabarakatuh. tadi pinjam dulu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Isna. Itu hanya dibawakan saja. Ya, Assalamualaikum Jadi warahmatullahi sebenarnya kalau wabarakatuh. dikembangkan ini wakaf itu bisnis. Iya. Jadi dia bilang kemarin yang komisioner BWI, wakaf itu sama dengan komersil. Jadi orang yang harus mengurus wakaf yang punya otak bisnis. Iya, saya wakaf. Itu wakaf udah kayaknya. Soalnya kemarin dia CA itu pakai itu. Amunisi itu. Iya, saya pakai amunisi itu. Serius saya. Iya. Ada 3 meter itu dari situ. Saya sih coba deh saya tunggu di mana ya dia saya tunggu ya. Jadi otaknya otak bisnis yang bisa mengembangkan Iya. modal yang Iya. Kan sekarang banyak yang titip tanah. Saya wakafkan tanah saya, tapi tidak dikelola karena yang diberikan hasil itu tidak pinter. Iya. Jadi mangkrak itu. Iya, mangkrak. Nah sementara tanah ini tak boleh diapa-apain. Karena sesuai dengan hadis tanah wakaf itu masa Utsman bin Affan terkait dengan apa itu yang kebun kurma Khaybar di Khaybar itu yang diwakafkan. Jadi itu pesannya itu hadis itu tidak boleh dihibahkan, tidak boleh dijual dan tidak boleh diwariskan. 3 itu tidak boleh dihibahkan. Jadi di situ makanya orang memberikan wakaf kepada seseorang harus tahu orangnya itu mampu apa tidak. Kalau tidak mampu ya jangan kasih. Iya. Itu yang terjadi banyak tanah yang mangkrak karena wakaf. Iya, betul. Nah, gitu. Karena enggak pengelolanya. Ya, itu. Makanya ini training orang mengembangkan. Jadi dapat pengetahuan. Iya. Oh, udah selesai nih. Nah, sekarang gini Pak, ada pertanyaan begini Pak.